صل على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين كالنبيين والشهداء والصالحين وأئمة المجتهدين ومقلدين بالدين ومعلمين العاملين والفقهاء الحديثين القرائن والسيرين الشهداء وسمية المحققين خصوصا محمد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جاور البالغ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلا الله لا إله 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 إلا الله لا Yang saya hormati para sesepuhan dan orang tua kita yang sangat-sangat saya harapkan doa dan arahannya. Yang saya hormati segenap pimpinan sekaligus pengurus BPC, kemudian BPAC maupun nanti sekaligus keluarga besar BPPKB Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan satu komando. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada malam Rabu ya, malam yang indah. Setelah sekian lama kita libur, nah sekarang kita mulai kembali acara pengajian yang seperti biasa. Adapun ancaknya di mana? Ya, wudu udah, batalan wudu udah, terus penyebab hadas besar juga udah. Nah sekarang kita menerangkan furudul ghusli, bab mandi besar. Nah di sini sekarang kita mandi. Kita mandi rame-rame. Wa furudul ghusli al-wajibi bihaidin aw nifasin aw janabatin bi khurujil mani aw dukhuli hasyafatin fi farji an-niyat. Rukun mandi besar itu hanya ada dua. Kita tahu ya. Rukun mandi besar itu hanya dua. Adapun penyebab-penyebab mandi besar atau penyebab hadas besar kemarin kita sudah bahas. Yang pertama haid ya, itu untuk wanita. Terus nifas juga untuk wanita.
Lalu untuk yang laki-laki dan wanita yaitu hadas janabah. Nah, fi khurujil mani au dukhuli hasabati. Hadas janabahnya baik yang disebabkan oleh keluar sperma, ya, atau karena bersenggama, walaupun tidak keluar sperma, tetap wajib mandi besar. Rukun mandi besar yang pertama ialah niat. Niat. Gimana niatnya? Kayak niat junub of al janabati. Beda-beda niatnya, tergantung hadasnya. Jika hadasnya hadas junub, tadi yang disebabkan oleh keluar sperma ataupun karena setelah bersenggama. Cara niat mandinya begini, ka'ayyan wiya rof al hadasil junubi lillahi ta'ala. Panjangan gak kalau ini? Coba. Yang pendeknya nawaitul rusla lirofil janabati lillahi lirofil janabati. Ya, artinya niat saya mandi untuk menghilangkan hadas junub. Itu artinya tuh. Ayat Pak. Yang niat yang tadi itu artinya niat saya mandi untuk menghilangkan hadas junub karena Allah. Lalu untuk yang wanita yang nifas setelah melahirkan itu ya, cara niat mandinya nawaitu busla li raf'in nifasi lillahi ta'ala. Kurang kaya dia. Atau ya bisa dengan niat yang umum. Ya, jadi mau hadasnya hadas junub ke, terus hadasnya hadas haid ke, atau hadasnya hadas nifas. Niat umumnya seperti ini, nawaitu raf'al hadasil akbari. Itu ya, anjamil badani gitu kalau yang panjang. Nawaitu raf'al hadasil akbari anjamil badani ma'budillahi ta'ala. Panjangan. yang pendek-pendek aja niatnya biar cepet ya. Kan umum bisa itu. Biar harus tahu artinya ya. Artinya itu yang itu nawaitu raf'al hadasil akbari. Artinya itu niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Udah itu. Itu yang di hati itu. Yang itu nawai apa? Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya kan di hati adanya, bukan di mulut. Perlu ayat gitu. Panjang jangan. Kalau yang mau mana kita aja nawaitu busla li rabbil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Lalu ada nih niat mandi yang tidak sah pakai niat yang tadi. Nah, bagi yaitu niat mandi bagi orang yang dia selalu mengeluarkan hadas. Nah, mengeluarkan hadas. Niat mandinya seperti apa? Salat ya. Niat saya mandi untuk membolehkan salat. Nah itu. Ya, kayak backshare gitu. Ya, gitu. Mungkin baik atau anu mancer baik cuman nambah gitu. Niatnya itu ialah pada anggol kabupaten yang pertama kali kita basuh, yang pertama kali kita siram ya. Mau dari mana aja itu mah, bebas. Mau dari kaki dulu, mau dari kepala dulu. Pokoknya niat itu harus berbarengan dengan menyiramkan air ke anggota tubuh kita. Iya, bebas. Potong-potong ya. Iya, bisa. Tapi lah mesti ware. Bagala mau pati suku ala. Mau cai. Saya potong-potong. Upah kurang syukuran di hati. Keran. Niat. Itu kudu niat tema di hubungan orangnya gitu ya. Bisa berhubungan
Ada sama izin kami paham pengantin anyar mah. Pengantin anyar sama izin kami paham. Benar. Dina mandi mah itu disyaratkan mualat ya. Itu disyaratkan terus-terusan, tidak disyaratkan harus terus-terusan. Bisa diketeng, kita diecer gitu ya. Kalau rokok mau ngejualnya diecer. Iya. Yang penting ada pertanyaan misalnya niatnya. Ketika sholat subuh nih, niatnya orang rumah subuh kan? Bebas. Di mana baik? Di mana baik? Meneruskan orang karena yang tadi sama otong dia tadi. Tapi dulu niatnya ya. Ya. Itu bagi yang mandinya diecer. Ya kalau kita udah niat nih, waktu malam kita nyiram kepala nih. Diniati mandi besar, tapi cuma kepala doang, kita bungkus lagi bagian. Terus tidur lagi, bangun subuh. Nah subuh udah nggak usah niat lagi, tinggal lanjutin dari mana, dari leher ke bawah. Nah, yang kedua, wa isolul ma'i ila jami'i badanihi wa sya'rihi wa basyaratihi hatta matah taqul fatin ghairil mahtuni wa batin udunaihi wa somafaihi. Yang kedua nih, rukun yang terakhir dari mandi besar, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Nah, harus rata tuh semuanya. Bagian badan mana saja, wasyari termasuk rambut. Ya, entah itu rambut kepala atau rambut yang lainnya. Ya, kalau di sini bahasanya sya'ru umum, mencakup rambut terus dan bulu. Ya. Kalau di kita kan beda antara rambut dan bulu, itu beda kalau kita. Ya, kalau di Arab sama aja, sya'ru juga. Tetap itunya bulu. Semua tuh bulu-bulu, ya bulu rambut, terus bulu. Bulu kaki kalau cowok ya, bulu kaki tuh. Kumis ya tentu. Wa basarati hatta matah takufatin, sehingga bagian dalam apa itu penis yang belum disunat. Nah, ada misalkan orang baru masuk Islam kan belum disunat tuh. Nah dia kan masih punya hadas besar. Nah yang di dalamnya itu yang masih kebungkus sama kuncupnya itu harus tercuci ketika kita mandi. Wabatini udunaihi, BAB sudah keluar ya kan. Nah itu dihitung bagian badan yang luar, dan ketika kita mandi besar dia harus tercuci. Caranya gimana? Cukup ngeden aja kayak kita cebok gitu, nggak usah colok-colok sampai ke dalam. Nggak usah, sakit gitu. Nongkrong mandi. Nongkrong, ya. Tapi kecurugnya kan. Oh lu kan repot tuh. Bisa ngenan. Iya, nantinya apa tuh penyakitnya kalau bahasa Arab bawasir, kalau bahasa Indonesianya ambiyin ya. Iya, kalau dia lupa nanti jadi ambiyin. Wa batini surratihi wa ilyaihi, dan bagi goreng-goreng dan harus digoreng-goreng biar bersih. Enggak, kalau punya bangklek tuh waduh. Kodong. Pakai selang sama. Kodong. Nah, wa hatta ma yadharu min farjil mar'ati inda qumudiha li qada'il hajat. Sehingga ya bagian dalam apa ini farji wanita, ya kemaluan wanita yang terlihat ketika dia buang air kecil itu harus tercuci ketika kita mandi besar. Sudah itu mandinya cuma gitu doang, simple. Pertama niat, kedua meratakan air ke sekujur tubuh. Dan yang sering lupa lagi nih, seluruh lipatan-lipatan di dalam tubuh. Ya, lipatan-lipatan tubuh, apalagi kalau orang badannya gede kan banyak lipatan-lipatannya ya. Nah itu harus dikosok-kosok, tersiram air
Jangan sampai tidak. Kalau tidak kan airnya nggak nyampe ke situ. Ya. Terus apa itu? Perpecahan antar suku. Ya, kan ada yang suka kakinya pecah-pecah tuh ya. Nah, rombel sama juga harus digosok-gosok ya. Tapi ingat jangan sampai menyebabkan luka gitu. Kalau menyebabkan luka bahaya lagi. Nah, wa izalatin najasati min a'la badani min kanan. Tapi ada rukun yang ketiga nih. Rukun yang ketiga. Jadi katanya ada dua, ini ada tiga. Rukun yang ketiga kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada. Apa? Yaitu menghilangkan najis ya sebelum kita mandi. Kalau najis kan kadang ada, kadang tidak. Contoh misalkan ibu-ibu nih yang punya bayi ya, biasanya suka gendong bayi terus kena ompol bayi kan. Nah ketika mau mandi tuh hilangin dulu tuh yang ompol si bayi yang nempel ke badan kita hilangin dulu. Kalau udah hilang baru kita dibolehkan mandi. Soalnya gimana? Air itu kekuatannya hanya satu ya. Air itu kekuatannya hanya satu. Kalau tidak menghilangkan najis berarti menghilangkan hadas besar. Kalau udah dipakai ngilangin hadas besar berarti udah nggak mempan untuk menghilangkan najis. Terus kalau dibalik, kalau udah dipakai untuk menghilangkan najis berarti udah nggak mempan untuk pakai mandi besar gitu. Nah lebih baik kita hilangkan dulu najisnya ya. Wa masiwa dzalika sunanun lil ghusli. Nah, selain itu yang kita lakukan dalam mandi besar sunnah. Apa aja tuh? Berarti ada sunnah-sunnah di dalam mandi besar. Pertama tasmiyatin awalahu. Membaca bismillah. Nama sebelum mandinya baca bismillah dulu. Tapi ini conditioner ya. Jika tempatnya tidak ada WC. Nah, kalau ada WC gimana tempatnya? Kan kita dilarang tuh membaca ayat-ayat suci ya di dalam WC. Cukup di hati. Jangan terucapkan oleh mulut. Bismillahnya. Iya, di dalam hati aja. Ya sebagian dulu ada yang membolehkan sih. Ada yang membolehkan. Jadi sunnah hukumnya itu mandi dari kepala dulu, hukumnya sunnah itu. Dapat pahala? Pasti dapat pahala. Kalau mandinya dari kepala dulu awalnya. Summa syaqihil aiman, summal aisar. Kemudian yang keenam, mendahulukan bagian badan yang kanan. Itu dalam mandi. Jadi kalau pakai gayung mandinya harus pakai tangan apa tuh? Kalau mau duluin yang kanan, yang kiri. Nah, kiri. Penyiramnya kalau mau gosoknya ya pasti pakai tangan kiri ya. Nah kalau sudah beres yang kanan, baru kita pindah ke yang kiri. Apakah harus dari atas sampai ke bawah yang kanan dulu gitu? Oh kalau itu bisa diajar lagi sama kita. Terutama gosok-gosoknya kepala bagian kanan, terus kepala bagian kiri, terus pindah lagi ke bawah tangan yang kanan, terus sini lagi tangannya kiri terus sampai ke bawah bisa diajar. Nah sudah itu kesunahan di dalam mandi besar. Oh, ada lagi nih tambahan ya, menyegerakan mandi. Nah itu jadi hukumnya sunnah ya, mandi besar disegerakan itu sunnah hukumnya. Begitu kita punya hadas besar bersegeralah mandi. Gitu. Soalnya kalau ditunda-tunda itu makruh katanya hukumnya. Tunda-tunda, bahkan ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengakhirkan mandi
junub itu yurisul fakro, akan mewaris kefakiran. Nah, akan menyebabkan kefakiran. Itu kalau kita menunda mandi besar. Lah itu orang kafir udah mandi besar kok kaya-kaya. Ya. Nah, yang dikhawatirkan di sini ya bukan saja fakir harta itu ya. Yang dikhawatirkan bukan fakir harta sebenarnya di sini. Yang sangat dikhawatirkan itu fakir amal. Ya, kita tidak diberi hidayah oleh Allah untuk beramal soleh, gitu. Mempunyai hadas besar. Nih. Wa yahrumu bil hadasi khutbatul jum'ah. Jadi yang pertama tawaf, kedua sholat, yang ketiga khutbah Jum'ah. Ya, biasanya ada petugas khutbah Jumat nih, yang suka dikasih tugas khutbah Jumat. Ya, tidak boleh melakukan khutbah Jumat ketika sedang mempunyai hadas besar, haram hukumnya. Karena kenapa? Khutbah Jumat itu sepakat dengan sholat khutbah Jumat itu. Kan sholat duhur itu tadinya 4 rakaat. Nah, dan 4 rakaat itu dibagi 2 rakaat masuk ke khutbah, 2 rakaat lagi masuk ke sholatnya itu. Maka khutbah Jumat itu termasuk dari bagian sholat. Maka sama hukumnya kayak sholat. Haram melakukan khutbah Jumat ketika memiliki hadas besar. Gimana kalau sholatnya sholat sunnah? Nah, sholatnya kan sholat sunnah, kan? Boleh nggak kita sholat punya hadas besar? Sama, sholat sunnah juga haram. Udah sama sholatnya cuma sunnah ya, tapi kita ngelakuin dosa haram. Warabiuha masul mushaf. Keempat, yang diharamkan pada orang yang memiliki hadas besar ialah memegang mushaf. Apa itu mushaf? Al-Quran. Nah, Quran. Haram jika kita punya hadas besar memegang Al-Quran. Ada pertanyaan di sini? Biasanya banyak nih pertanyaan di mushaf. Kalau perempuan di masjid ada hajat, sepertinya maulid. Perempuan ini punya hadas besar, haid bisa jadi haid, kemudian di masjid dia tukang masak atau apa masuk ke masjid. Ya, oh itu nanti ada di depan pembahasannya. Ini untuk yang memegang Al-Quran, gimana, ada pertanyaan? Ya, kaum milenial nih yang HP-nya ada Qurannya, masa nggak mau nanya? Itu, ya biasanya sebenarnya itu. Gimana katanya hukum? Nah, makruh. Ya, hukumnya makruh itu. Nah itu punya hadas besar terus makan. Nah makannya itu nanti yurisul fakro, akan mengakibatkan ya, atau mau nambah apa itu namanya, berhubungan sama istri ya. Ya, mau nambah itu cukup kita berwudu. Hilang kita mau makan nih tapi malas mandi, wudu dulu untuk menghilangkan kemakruhan makannya. Tapi hadasnya masih tetap ada hadasnya. Dan ajaibnya wudu bagi orang yang punya hadas besar ya itu tidak batal kecuali oleh senggama, gitu. Ya kalau kita kentut nggak batal wudunya itu. Wudunya ini deh. Karena apa dia mah hanya menghilangkan kemakruhan hal-hal yang dilakukan pada saat punya hadas besar. Nah, kalau bisa memegang Al-Quran. Tapi Al-Qurannya ya, yang ditulis memang untuk dibaca, itu yang haram dipegang. Biasa emang Al-Quran buat apa? Buat dipajang. Harus pada Al-Quran ya. Tasnya dihukumi Al-Quran karena kenapa dibuatnya memang untuk
Al-Quran. Jadi harus mempunyai harus suci dari hadas besar maupun kecil. Itu keharaman bagi yang hadas besar dan hadas kecil ini ya, yang 5 tadi ya. Entah itu hadas besar ataupun hadas kecil. Nah sekarang sesuatu yang haram bagi orang yang mempunyai hadas besar khusus. Wa yahrumu bil janabati samaniyatu asya. Bagi orang yang mempunyai hadas besar itu ada 8 perkara yang diharamkan. 8 ya, tambah lagi, tambah banyak. Tadi 5 tambah 8 itu berapa? 13 ya. Wahwa al-khamsatul mutaqaddimah. Oh, tidak begitu katanya. Wahwa al-khamsatul mutaqaddimah. Yang 8 itu ialah 5 yang sudah disebutkan. Berarti sisanya ada 3. Yang keenam katanya, wazadisuha qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an khusus bagi orang yang mempunyai hadas besar, entah itu hadas junub ataupun hadas haid ataupun hadas nifas ya. Haram membaca Al-Qur'an walaupun tidak memegang Al-Qur'an, haram, tidak boleh. Lah, kok itu dalam mandinya kita disunahin membaca bismillah. Kan bismillah itu ayat Al-Quran ya? Wah, karena memang beberapa yang memang kita temukan di masjid-masjid ketika dia jadi imam, ya benar. Jadi imam, ya dia baca bismillahnya. Apa? Kita tetap bisa bermakmum pada yang berbeda paham seperti itu. Pasti mau baca surat itu. Kenapa mereka tuh alerginya tau karena istilah itu kenapa tidak baca? Mereka tidak mengumpul di bismillah itu. Jangan. Pasti dia baca. Kalau baca atau enggak, kalau baca sekarang pakai speaker, masih kedengar karewosna. Sedikit. Tapi kalau nggak kedengar, pasti di dalam hati kita pakai bismillah enggak ragu kita kan? Di rumah aja. Ya kalau memang kita yakin dia tidak membaca bismillah, lebih baik kita berpisah atau mukarokah ya. Mukarokah kita masing-masing lah. Ya nggak usah mundur di situ aja, tetap di situ. Tapi kita sholat sendiri. Tapi awas gerakannya jangan ngikutin dia. Jangan sampai kita menunggu gitu ya. Nanti kalau dia udah nunggu baru ruku gitu nggak boleh. Dan itu akan membatalkan sholat kita. Soalnya lu ngapain ikut dia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ala sayyidina ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya mujibal da'watil mudarrin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya ma'bud lakal hamdu subhanahu wa ta'ala majid ya lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali
close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Thaibatu